Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa yusannu disunnahkan lil aid bagi yang menjenguk an yutayyiba supaya melegakan, menenangkan nafsahu hati yang sakit. Caranya bidzikri ba'di thawabil marad, dengan menyebutkan sebagian pahala sakit, wasabri pahalanya bersabar, alaihi atas marad, wa an yuhassila dan supaya menghasilkan atau membawa oleh mustahahu apa yang menjadi kesenangannya, kepinginannya. Misalnya Karno. Oh Karno. Ndi Karno? Oh. Besok lek Karno loro sambanono karo gawano Mbak sing ayu kuwi. Langsung waras. Ya, dikawakne opo sing dadi kesenangan takonono sampeyan iki seneng sapa sih jenenge? Kok sampai sakit aneh-aneh. Sakit itu ada yang karena faktor fisik, mungkin kena bakteri, kena virus, kesel, macam-macam. Ada juga yang karena mental, karena hati, karena beban pikiran, psikosomatika. Itu di tes darahnya ya normal. Cari penyakitnya enggak ketemu, virus, bakteri enggak ketemu, tapi ya tetap sakit. Ngeledek ternyata pengen ditukoknya cilok waras ya wis. Sebaiknya yang jenguk sambil bawa apa yang disenangi. Illam yadurrohu, jika itu tidak mudorot, tidak membahayakan si pasien. Ya, kalau dia darah tinggi senengane sate, terus mau gawak nih sate ya budal mas. Wa Allah yang ataridho, dan hendaknya orang yang jenguk tidak menentang, ojo ngremeng alaihi kepada si sakit, fila ini ketika merintih, lek sambat ngeluh, aduh loro, ojo mau paitu, loro didik sambat, ojo ngono. Ya, waqad ghallatu, benar-benar ulama menyalahkan ulama lain atlaqa karohatahu, yang memutlakkan makruhnya merintih. Ada ulama berfatwa merintih itu makruh mutlak. Fatwa itu salah. Kalau merintihnya enggak terima takdir, makruh. Kalau merintih memang ya loro tenan ke areke sik cilik ngalem, ya kan, ya pantes saya itu manusiawi. Ahli bisa mono gedene ya sik ngalem. Lek merintih ya aja dipai itu. Naam ya, in amkanahu, jika memungkinkan bagi aid an yursida, memberi petunjuk, membimbing, menasehati kepada pasien bilutfin, dengan lemah lembut tapi aja kasar. Ila anna dzikra, bahwasanya daripada mengeluh, merintih, baca saja zikir aula itu lebih baik. Fa'ala, silahkan lakukan itu. Kawan tasbih sing enteng, ya, kalau diming-iming duit 100.000 limo, ilo tasbih puteran ping pisan tak 500.000, mesti gelem. Wa an yas'alal maridho, sunnah seorang yang menjenguk minta kepada si pasien ad-du'a, supaya mendoakan lahu, untuk si yang menjenguk. Ini yang menjenguk mendoakan pasien, yang menjenguk pun juga sunnah minta doa dari pasien itu. Mas, kan jere Nabi wong loro iku dungane mandi. Mumpung kon loro aku dungakno. Tapi bahasane aja ngono ngawur. Kenapa? Lisihhatil khabari, karena sahihnya hadis bil amri, memerintahkan minta doa tadi. Wa annahu, bahwa doanya orang sakit mustajabnya kadu'a il malaikati, seperti doanya para malaikat. Fasahha,
adalah telah sahih hadis annahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala ala maridin adalah jika Nabi masuk di ruang orang yang sakit qala Nabi berucap labas kapopo wis tahur waras insyaallah atau sakit ini malah mensucikan dosa kapopo wis malah dosa muntek ngene iki waras ini iki sugesti apalagi sing dawuh gurune kiyaine marem jadi warase. Dulu pas ada Covid, mbak-mbak belakang itu anak 30 apa, saya pas pergi dapat laporan ada sekitar anak 30 atau lebih penciumannya nggak berfungsi, lidahnya nggak bisa merasakan. Pulang di sini nih, di BBRI Kloso, saya ajak zikir baca la ilaha illallah, tapi dipanas-panas. Mbopeng virus la ilaha illallah. Dijemur di sini. Pas cak teko cak kene iki kabeh bakso. Sing panas sing pedes. Waras. Zikir lama dijemur keringat keluar ya kan hati tenang pikiran tenang mangan bakso waras. Timbang di karantina soe-soe tambah loro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah di pondok ini belum pernah Jum'ahnya libur selama Covid itu. Tapi ya enggak rame-rame dan cepat was-was tentang bubar. Sholat Id ya enggak libur. Tapi pintu depan harus ditutup lewat pintu belakang. Orang kampung sudah tahu. Tetap ada sholat Id, tapi enggak rame-rame. Jam 6 lebih dikit sudah selesai sholat Idnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya maraduka sakitmu ini yutahiru membersihkan minal dzunubi dari dosa-dosa. As-sahha telah sahih pula aidan juga hadis anna man qala bahwa orang yang berucap ketika sakit berucap apa? As'alullahal azim terus rabbal arsyil azim an yu'afiyaka. Oh. Ini yang mengucap yang menjenguk ya. Anaman bahwasanya orang yang berucap as'alullahal azim. Saya mohon kepada Allah yang maha agung. Rabbal arsyil azim. Allah pemilik aras yang agung. Mohon apa? An yu'afiyaka supaya Allah menyelamatkan kamu. Wa yasfiyaka menyembuhkan kamu. Dibaca berapa kali itu? Sab'a marratin 7 kali. Di mana dibaca? Inda maridin di samping orang yang sakit. Mutlak semua sakit enggak. Lam yahdurhu yang belum datang, belum tiba padanya ajaluhu ajal kematiannya. Doa itu kau baca di samping pasien, asalkan pasien itu belum ditakdir datang ajal. Afahu maka akan menyelamatkan si marid. Allahu Allah min maradihi dari sakitnya. Wa yambaghi dan sepatutnya fathul kaf tetap menfathah kaf fil muannats bagi pasien yang perempuan. Kan hadis dari Nabi an yu'afiyaka. Ya apa kalau pasiennya wedok? Harusnya kan an yu'afiyaki. Tapi oleh musannaf ini dianjurkan tetap saja an yu'afiyaka. Enggak merubah hadis biar lebih mustajab. Kan laki-laki jadinya. Yang dimaksud bukan antinya. Tapi orang itu mau laki mau perempuan semua kan al-insan. Ya, al-insan itu ya dhamirnya huwa kalau ghaib. Terus kalau mukhatab ya anta wong al-insan. Mau laki ya al-insan, mau perempuan ya al-insan. Mau laki-laki ya asyakhsu, mau perempuan ya asyakhsu. Jadi mempertahankan an yu'afiyaka bukan yu'afiyaki niatnya bukan mar'ahnya tapi menungsoni. Paham? Muridan halih menghendaki asyakhsa orangnya. Kenapa pakai yu'afiyaka bukan ki? Ittiba'an karena mengikuti lil lafdzil warid lafadz hadis yang datang dari Nabi. Khatimatun pungkasan pembahasan penutup fi thawabil marid tentang pahala orang yang sakit.
Akhraja meriwayatkan Asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim hadis ma yusibul mu'mina min nasabin. Tiada sesuatu menimpa orang mukmin min nasabin susah payah, ai maksudnya ta'abin kesel letih, wala wasabin tidak pula sakit, ai maksudnya maradin sakit, wala hammin tidak pula sumpek, wala huznin tidak pula sedih, susah, hatta syaukati hingga duri yusaku kang kecocok seseorang haduri itu, illa melainkan kafaro bakal menghapus Allahu Allah biha lantaran musibah itu syaukah min khotoyahu dari dosa-dosanya. Jadi orang mukmin itu enggak perlu mengeluh teman-teman meskipun sakit, kok bodoh amat diampuni dosanya malah marah. Ya, sehat alhamdulillah karena bisa beraktivitas, sakit pun enggak usah mengeluh karena dosamu diampuni. Lawang dosa diampuni kok enggak terima, berarti orang bodoh. Wa Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud, innal mu'mina idza asabahu saqamu, sungguh orang mukmin itu jika menimpanya asaqamu sakit, summa afahu Allahu minhu, lalu Allah menyelamatkan dia dari sakit itu, sembuh maksudnya, kana kafaratan lima madha, hal itu menjadi penebus untuk apa saja yang telah lewat min dzunubi dari dosa-dosanya. Wa mau'idatan sekaligus jadi nasihat pelajaran lahu baginya fima yustakbalu di waktu yang akan datang. Jadi sakit itu hikmahnya penebus dosa sekaligus jadi pelajaran, pengalaman. Guru yang paling baik itu pengalaman, dapat pelajaran. Wa innal munafiqah, dan sungguh orang munafik itu idza maridha jika sakit, summa ufiya, lalu dia diselamatkan dari sakit, disembuhkan, kana kal ba'ir, ibaratnya orang munafik sembuh itu kayak unta dicencang, gak iso nanti, begitu dilepas talinya, kesana kemari nyolong tanduran. Itu orang munafik kayak unta, aqalahu yang mengikatnya, ahlu pemiliknya, summa arsaluhu, lalu mereka melepaskannya. Falam yadri, si unta tidak tahu, lima aqaluhu, kenapa para pemilik itu mengikatnya. Walam yadri, unta juga enggak tahu namanya unta mas. Lima kenapa arsaluhu, mereka melepaskannya. Saman loro jokoyo ojo konto koyo unta goblok, enggak ngerti hikmah. Wal Bukhari setelah meriwayatkan si Imam Bukhari, man yuridillahu bihi khairan, siapa-siapa Allah menginginkan baginya kebaikan, kepingin orang itu naik derajat, kepingin orang itu doanya mustajab, kepingin orang itu dosanya diampuni, kepingin anak cucunya barokah. Jika ada seorang dikehendaki baik, yusib minhu, Allah menimpakan sesuatu pada orang itu, dikenai musibah. Maksudnya, yuwajjih bakal mendatangkan Allahu Allah ilaihi kepada orang yang dikehendaki baik, musibatan musibah, au balaan atau ujian, bencana. Manue mati, lagi mati berapa? Enggak. Paling tahun depan wis padha ngendok mana ya, wis dijoli ya. Mbak-mbak yang Sumatera bantu-bantu melihara manuk punai itu. Yang ngerti kan sama-sama Sumatera itu ya. Tabrani meriwayatkan si Imam Tabrani atau Tabarani, yukta bakal didatangkan kelak di hari kiamat, bisyahidi orang yang mati syahid, yaumal kiamat di hari kiamat, panggil itu fulan mati syahid, banter berjuang mati syahid, mondok di pondok mati syahid, dipanggil nanti, fayukofu disuruh berdiri, lil hisab untuk menghadapi hisab. Semayukta lalu didatangkan
bil mutasaddiq, orang yang ahli sedekah, fansobu disuruh berdiri juga, ngadeg nganyer, lil hisab, juga untuk menghadapi hisab. Summa yu'ta, lalu didatangkan pula, bi ahli bala, orang yang sering kena musibah belai. Wis ngelamar ping 17 gak diterima-terima. Barangkali ngono ya. Urip senantiasa kepalu ketutu. Sudah jatuh tertimpa tangga. Kak mari-mari musibah. Apa? Bareng wong sing sering kena musibah. Layun sabu, tidak didirikan, tidak ditegakkan. Lahum untuk ahlul bala. Mizanun timbangan amal. Siapa ini? Ini wong urip ngenes sih. Bolak-balik mondok ya gudiken. Ngelamar ya gak diterima, sering lara untu. Prai hisab. Ahlul bala yang ngono kuwi. Walayun sabu, tidak ditegakkan pula lahum bagi ahlul bala dewanun catatan amal. Wis rasa dibuka rapote, wis prai rapot. Langsung surga. Itu ahlul bala yang mukmin. Fayusabbu, kemudian disokkan, apa disokkan? Ibarat air disok nih loh. Ditumpahkan lahum bagi ahlul bala al ajru pahala soban dengan benar dan benar tumpah bior ngono wis. Enggak usah dihitung kesuwen. Hatta sampai inna ahlal afiyah, sungguh orang-orang yang waras selamat enggak pernah kena musibah. La yatamannawna, benar-benar mereka berharap andai saya biar neng dunya sering kena musibah. Fil mauqif, di padang mahsyar, berharap apa? Anna ajsadahum, kalau jasad mereka kuridot digunting-gunting, bil maqaridi dengan gunting. Nah semen dilokne wis ngamuk ya. Orang yang neng dunya sehat terus gak pernah kena musibah, melihat orang yang ahli musibah itu sebegitu lancar masuk surga, prai timbang, prai hisab, bukunya rasa catat itu, apa? Rapotnya rasa buka langsung aja. Sing neng dunya waras terus, ketun jatuh ore aku mbiyen neng dunya. Aku enggak apa-apa lamun awakku ditusuk-tusuk digunting-gunting. Disendut rokok ya apa-apa. Min husni sawabillah, saking begitu baiknya pahala dari Gusti Allah, luar biasa. Pokoknya gelem ikhlas, gelem ridho, gelem sabar, ojo ngedumel, ojo ngamuk, ojo ngerundel. Wahwa telah meriwayatkan si Imam Tabarani, idza maridul abdu salasata ayyamin, jika seorang hamba sakit 3 hari, kharaja min dzunubihi ka yauma waladathu ummuh, maka dia keluar terbebas dari dosa-dosanya seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya. Wa ibnu Abi Dunya, riwayat Imam Ibnu Abi Dunya, man katama humman yauma asabathu, siapa yang menutup-nutupi demam, sakit panas pada saat panas itu menimpa dia, sakit panas ya tetap ngaji, tetap ngimami. Wong-wong gak ngerti kalau dia sebetulnya lagi sakit, ditutup-tutupi, nggak usah diumum nih. Sakit panwe di share neng medsos, nggak usah. Akhrajahu, bakal mengeluarkan dia Allah min dzunubi, dari dosa-dosanya, kayauma waladathu ummuh, seperti hari dia dilahirkan ibunya. Wa kataballahu lahu, Allah catat baginya bara'atan minan nar, dinyatakan bebas bara'ah dari neraka. Wa satara alaihi, dan Allah tutup aib orang itu, barangkali punya aib, pernah dosa, ditutupi, orang enggak pada tahu. Kama satara, seperti dia juga telah menutupi bala Allah, musibah dari Gusti Allah fit dunya, di dunia. Wa Ahmadu wa Tabarani, inna suda, sesungguhnya sakit pusing, kemeng, wal marilah, benar ya? Ya, hampir sama,
puyeng-puyeng. Iso-iso semboyangan ambruk. Apa iku sing silahan iki? Apa? Migrain. La yazalani bil mukmin. Tiada henti dua-duanya menimpa mukmin. Saat sebelum ditimpa itu, wa inna dzunubahu mithlu Uhudin. Padahal dosa-dosanya semisal seperti gunung Uhud. Fama yada'anihi, lalu dua penyakit itu tidaklah meninggalkan dia. Wa alai, sedangkan atas dia min dzunubi masih ada dosa-dosa mithlu habbatin seberat biji min khordalin dari biji sawi. Artinya kalau orang tertimpa sakit mumet, migrain atau apalah, dia sabar saat sebelum ditimpa dosane sak gunung kawi, saat penyakit itu sudah meninggalkan dia, sudah enggak punya dosa, meskipun sekecil apapun, sekecil biji sawi, habis dosanya. Wal qada'i, al-humma, sakit panas itu, demam, hadzu kulli mu'minin minan nar. Ibaratnya sakit panas itu bagian jatahnya orang mukmin dari siksa neraka. Nah, yang dunia bolak-balik loro panas, besok yang neraka wis gak disiksa. Sebab sakit panasnya sudah dirasakan di dunia. Itu bagianmu, itu bagian panas nerakamu sudah kau rasakan ketika sakit panas. Wa humma lailatin tukaffiru khotoya sanatin mujrimah. Sakit panas semalam menghapus kesalahan-kesalahan setahun penuh, ay kamilan penuh. Wa Ibnu Majah, al-humma kirun min kiri jahannam. Sakit panas itu ibaratnya pompanya tukang pandai. Apa pompa itu? Ngupupi api itu wus itu. Blower sekarang. Min kiri jahannam, dari pompa jahannam. Fanahhuha, maka singkirkan olehmu sakit panas itu, angkum dari kamu, bilma'il barid, dengan air adem, diseko. Aja salah paham, hadisnya suruh pakai air adem, adus zaman. Nyemplung jeding bisanya tambah nemen. Nabi nyuruh pakai air adem, pakai diseko gitu loh ya. Cek gak ngerti ini zaman ini. Wa Ahmadu, meriwayatkan si Imam Ahmad, wa Tirmidzi wan Nasa'i, man qatalahu batnuh, barang siapa telah mematikannya, mewafatkannya, batnuh sakit perut, termasuk sakit ginjal, sakit dalam ya, liver, jantung, sakit hati, sakit dalam apa orang? Lam yu'adzab, maka dia tidak diazab fi qabrihi, di alam kuburnya. Wasahha, telah sahih pula hadis, man usiba bi musibatin bimalihi, barang siapa ditimpa musibah pada hartanya, hilang, parine kena banjir, au fi nafsi, atau dalam dirinya sakit, fakatama, lalu dia menutup-nutupi musibah itu, enggak usah woro, walam yasku, dia tidak mengeluhkan, tidak mengadukan musibah itu ila nasi, kepada umat manusia. Karena hakon, maka adalah pasti, Allahi, atas Allah, apa yang pasti? An yaghfiralahu, Allah mengampuni baginya. Tambih, i'lam annal a'immata ikhtalafu fi anna sawabal marid hal ala sabri ala maradihi au ala nafsi maradihi. Ketahuilah bahwa para imam-imam madhab, para ulama berbeda pendapat tentang ganjaran orang sakit itu, apakah karena sabarnya atas sakit itu, atau ganjaran itu ya karena sakit itu sendiri. Meskipun ngedumel ya tetap dapat pahala. Wal asah, pendapat yang lebih sahih fi dzalika, dalam hal itu, annahu in sabara usiba 'alal marad was sabri, bahwa orang sakit jika bersabar, dia diberi pahala atas sakit dan sabarnya. Berarti dapat pahala dua kali
lipat. Wa illa jika tidak sabar, Rasulullah lam yutsab ala hadza. Lam yutsab tidak diberi pahala, hadza kayak begini. Oh, lam yutsab tidak diberi pahala, titik. Hadza inilah kesimpulan, ma sesuatu, hadza utawi iki kesimpulan adalah ma sesuatu dalat yang menunjukkan ali atas ma al ahadits itu banyak hadis. Qala Dawud sapa Izzuddin ibnu Abdissalam, innal masaib la thawaba fiha. Sungguh musibah-musibah itu enggak ada pahalanya. Kenapa? Li'annaha laisat min kasbil abdi. Karena musibah itu bukan dari ikhtiarnya manusia. Itu kan dari Allah, bukan ikhtiarmu. Ngapain tanpa ikhtiar kok minta ganjaran? Enggak ada usaha. Balik thawabu fi sabri alaiha. Akan tetapi ganjaran itu karena sabar atas masaib. La ghairu bukan yang lain-lain. Naam ya. Fiha at-takfiru. Di dalam sakit musibah-musibah itu ada penghapusan dosa. Garis bawah. Wa ilam yasbir, meskipun orang tidak bersabar. Untuk dihapusnya dosa, meskipun ngerowengai, zaman tetap dihapus dosamu. Kalau kena musibah. Tapi kalau plus sabar, dosamu dihapus plus diberi pahala gitu loh. Itu karena la yustaratu tidak disyaratkan fil mukaffir tentang sesuatu yang bisa menghapus dosa. Apa yang tidak disyaratkan? An yakuna kasban, kalau itu usahanya manusia. Penghapusan dosa itu hadiah dari Allah. Tidak harus ikhtiarnya manusia. Paham ya?